Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Tudang Podcast Stayal Purkan Makassar, sebuah podcast yang membahas seputar info-info perkembangan Stayal Purkan Makassar dan progresif dialektis mahasiswa Islam. Alhamdulillah, di suasana perayaan 10 Muharram kita kedatangan narasumber spesial, Wakil Ketua 2 Stayal Purkan Makassar, Al-Ustaz Agus Salim SHIZ MH. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Stayal Purkan Makassar yang pada pertemuan kali ini akan sedikit membahas dan memaparkan tentang keteladanan atau hikmah-hikmah yang dapat kita petik di 10 Muharram. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya diminta untuk memetik hikmah pada tanggal 10 Muharram, yang mana tanggal 10 Muharram itu yang kita kenal adalah hari kemenangan para nabi dan rasul, karena pada tanggal 10 Muharram itu banyak nabi dan rasul yang mendapatkan hidayah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu contohnya Nabi Adam alaihissalam itu diampuni atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada tanggal 10 Muharram, karena dalam kisah dijelaskan bahwa ketika dalam surga itu Nabi Adam itu melanggar perintah Allah dengan memakan buah huldi. Dan pada saat itulah Nabi Adam itu bersama istrinya dikeluarkan di surga ke dunia. Dan setelah sampai di dunia, Nabi Adam itu tak henti-hentinya bertobat kepada Allah. Dan tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Nabi Adam alaihissalam itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Kalaupun terjadi pada tanggal 10 Muharram, tapi bukan dalam waktu atau tahun yang sama, tapi kejadiannya terjadi pada tanggal 10 Muharram. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, dalam kisahnya dijelaskan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Nuh itu selamat bersama pengikutnya dan turun dari perahu ketika diterpa oleh badai bandang yang sangat dahsyat. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam tepatnya tanggal 10 Muharram keluar dari penjara. Nabi Yunus alaihissalam itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram itu keluar dari perut ikan. Dan yang terakhir itu saya tidak sebut semua, Nabi Muhammad alaihissalam itu tepatnya pada tanggal 10 Muharram itu mendapatkan hidayah dalam menetapi hidayah Al-Quran. Makanya itu banyak yang mengartikan kalau tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang bagus, karena hari kemenangan para nabi dan rasul. Tapi banyak juga yang salah artikan. Artinya bukan salah artikan, tapi keliru dalam mengartikan. Salah satu contohnya itu 10 Muharram itu kadang diterjemahkan untuk hari yang bagus untuk berbelanja. Karena banyak yang mengatakan di tanggal 10 Muharram itu bertambah rezeki. Tapi kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahasianya Allah. Tapi kita harus tahu itu rezeki tidak akan datang kalau kita tidak berusaha dan berdoa. Yang jelasnya jangan kita sangkut pautkan dengan 10 Muharram, karena kalau bukan di 10 Muharram, kalau Allah akan memberikan rezeki, maka rezeki juga itu akan sampai kepada kita. Dan juga yang paling bagus untuk kita lakukan pada tanggal 10 Muharram itu seperti yang pertama, banyaklah kita melakukan puasa. Kenapa? Karena di bulan Muharram itu kan bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala kita pada bulan Muharram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu contohnya banyak melaksanakan puasa, seperti puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Ya tentunya pada tanggal 9 sampai 10 Muharram. Itu puasanya dapat, artinya pahalanya itu dapat menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ini luar biasa pahalanya. Begitu juga kita tingkatkan bagaimana caranya supaya kita banyak mengingat kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Banyaklah kita membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran itu dapat menjadi
bacaan yang paling istimewa buat kita umat Islam. Kenapa? Karena dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Di dunia kita mendapatkan ketenangan, dapatkan kemuliaan, dan juga mendapatkan pertolongan. Dan apalagi di akhirat kita tentunya akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an di hari kiamat itu akan datang menjadi penolongmu dan pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, bulan Muharram ini bulan mulia atau bulan haram, janganlah kita sia-siakan, janganlah kita lewatkan begitu saja tanpa kita banyak berbuat kebajikan atau amalan-amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada untuk pertanyaan kedua, Ustaz. Dari semua peristiwa yang terjadi yang bertepatan dengan 10 Muharram, Ustaz, saya kira yang paling penting mungkin untuk bagaimana kita menerima kebenaran dan menerapkan kebenaran itu, Ustaz. Jadi misalkan jika kita kan sekarang banyak manusia-manusia tertentu, kadang menafikan kebenaran tersebut ataukah menyembunyikan kebenaran tersebut. Bagaimana apa harapan Anda untuk orang-orang seperti itu untuk tidak melakukan dan untuk tidak menafikan kebenaran, artinya menerima kebenaran untuk agar diberikan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, selanjutnya seperti apa tadi yang ditanyakan, menafikan kebenaran. Artinya kita selaku umat manusia itu kita harus punya kontrol diri. Tapi begitulah manusia. Kadang yang namanya manusia bahasa kan tak luput daripada yang namanya kehilapan, kekurangan. Dan juga manusia itu tak pernah lepas daripada namanya emosional, sifat emosi. Dan sifat emosi itulah terkadang kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kadang memang kita sekarang seperti saat sekarang ini kita bisa mengatakan kalau saya ini baik sekali, saya ini bisa begini dan begitu. Tapi kenyataannya biasa tidak. Kenapa? Karena terkadang itu kalau kita sudah jalan itu setan tidak pernah lepas dalam diri kita, sehingga kalau kita seumpama dikuasai oleh sifat-sifat setan itu, maka terkadang itu kita tidak rasakan kalau yang kita lakukan itu adalah sifat-sifat setan. Ya begitulah yang namanya manusia. Jadi yang namanya manusia itu banyak-banyaklah kita kontrol diri. Yang jelasnya banyak mengingat kepada Allah supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang itu lain yang kita ucapkan, lain juga yang terjadi. Lain yang kita kadang terkena apa, salah satu contohnya yang menafikan diri, kita berjanji tidak ditepati, kita berkata bilang berbuat kebaikan tapi kita sendiri yang tidak berbuat kebaikan. Kita yang mengajak orang untuk berpuasa tapi kita tidak berpuasa, kita mengajak untuk orang pergi sholat tapi kita tidak pergi sholat. Itu yang namanya menafikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak bertentangan dengan surah As-Saff, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak, apa yang kita perintahkan kepada orang lain untuk kita mengajak orang lain untuk berbuat satu kebaikan, tetapi terkadang kita tidak melakukannya. Jadi bertentangan dengan surah As-Saff. Jadi itu. Wah, itulah tadi pemirsa luar biasa dari pemaparan tentang hikmah-hikmah 10 Muharram dari Wakil Ketua 2 Staya Al-Furqan Makassar, Al-Ustadz Agus Salim SHI MH. Satu hal yang dapat kita petik bahwa kebenaran tetaplah kebenaran. Sebagaimanapun kita sembunyikan, kebenaran akan muncul di jalur yang ia inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.